Let's go! Hi Fox, thank you sudah klik video ini. Balik lagi di Rexcast. Kali ini kita motoran dan mungkin ini adalah video pertama yang dibuat gue sambil gue naik motor. Kita ada di puncak. Ya, kali ini kita mau ke puncak dan lokasinya ada tujuannya adalah Camp Cisuren. Ya, kalau gue nggak salah. Nah, ini kita udah masuk belokannya. Jadi tuh dia, lu kalau mau ke sini tuh belok kirinya setelah Pasar Cisarua. Nah, dia nggak terlalu tinggi, cuman yang lewatin Pasar Cisarua nggak jauh dari situ kita belok kiri. Nah, ini udah masuk ke dalam. Jadi pas makin ke dalam itu seperti belokan di puncak pada biasanya, pada umumnya di gang-gang itu banyak villa-villa dan juga banyak bumi perkemahan. Dan tujuan kita ini di Camp Cisuren ini memang adalah bumi perkemahan, dan ini dia kita sudah sampai di lokasinya teman-teman. Ini dia namanya Camp Cisuren ya, itu temen gue. Kita ada 5 motor bertujuh ya, gue di sini jadi 6 motor gue bertujuh di sini. Nah ini, dan jalannya ke atas itu batu-batuan ya, jadi gue turun di sini aja biar temen gue yang bawa motor itu nggak terlalu sulit. Kalau bawa mobil lu juga parkirnya masuk lagi ke dalam. Kalau di sini mungkin itu mobil pengelolanya, jadi ya dia parkir situ ya, suka-suka dia aja mungkin bisa. Tapi kalau pengunjung kita jalan lagi masuk ke sana parkiran itu yang ada mobil. Nah yang di sebelah kiri tadi, yang ini yang rumah kayu tadi nih, nah yang ada akangnya itu adalah kalau dulu ya lobby, resepsionis atau semacam itulah. Nah jadi kita ke kiri sini, ini dia ada piagam penghargaan ya. Nah ini yang tadi kita di sebelah kiri pas masuk pintunya itu front office ya, di sebelah kiri ini front office-nya. Dan ini kita check in dulu teman-teman. Di bawah front office-nya itu mengalir sungai yang airnya itu dari air terjun. Jadi Camp Cisuren ini memang ada air terjunnya, nanti kita ke sana juga ya. Nah di Camp Cisuren ini dia tipenya itu sebenarnya kita bisa kayak backpackeran aja, bawa tenda sendiri, dan di sini juga sediain pakaian. Jadi mungkin kayak baju lu basah kali ya habis main air, atau lu kesini tapi lu bawa baju, dia juga bisa jual baju. Dan ini gua habis ngambil baju gua di motor, parkiran motor, dan nyebrang sengaja gua lewat yang ini, nggak lewat yang jalanan motor biar lebih seru lah. Dan kalau ke sana itu ke area perkemahan dan ada beberapa kabin juga. Tapi gue di sini nyewa kabin, dan teman gue juga bawa tenda. Jadi di kabin yang gue sewa itu kita punya space halaman yang luas lah, bisa untuk mendirikan 2 tenda sebenarnya. Jadi gue nyewa itu dan harganya murah. Di weekend itu cuma 400.000 teman-teman. Dan bertujuh itu udah cukup banget buat kita santai-santai ya, cowok-cowok, bapak-bapak. Dan ini kita nggak bawa keluarga, jadi kita pengen chill aja. Dan ke area kabin itu kita masih nanjak lagi, dan lumayan sih ya, lumayan untuk ada temen gue yang nggak, mungkin kakinya jarang bergerak, jadi kalau naik ke sini ya lumayan berasa juga sih teman-teman. Kalau teman-teman yang biasa jalan, apalagi biasa naik gunung, atau kalau nge-gym leg day-nya nggak pernah di skip, ya mungkin lewat ini mah ya aman-aman aja, bukan hal yang naiknya tinggi ya susah, enggak, gampang aja. Dan di sini tuh view-nya cakep banget sih teman-teman. Ini gue nyampe sekitar jam 3 ya, sekitar jam 3 kalau, atau setengah 4 lah kalau gue nggak salah itu ya. Dan ini masih sore, belum terlalu adem karena sore itu, jadi ya, tapi pemandangannya dari atas ini kita bisa ngelihat bawahnya puncak, jalur puncak, hotel-hotel yang di puncak itu kita bisa ngelihat. Dan ini kita udah masuk, jadi di sebelah kanan tuh ada musola, dan di kanan yang depannya lagi tuh itu juga kabin, ke triangle cabin. Jadi tipe yang gua sewa ini adalah triangle cabin, dan ini adalah cabin yang gua sewa. Nah kayak tadi gua bilang, ini halamannya bisa buat kita semua. Jadi kalau lu sewa ini teman-teman, lu bisa, tadi yang gue bilang, bisa nyewa bukan yang usah nyewa ya, bawa tenda lu bisa pasang. Dan ini view-nya dari lokasi halamannya si cabin yang tadi gue sewa. Di bawahnya itu ada tanah landai lagi,
lu bisa diriin tenda di situ juga. Dan ini begitu nyampe temen gue langsung diriin tenda. Ya kayak yang kalian lihat, dia memang single fighter. Ya gue sama yang lain ngebantu doa dan support aja sambil ngemil dan ngopi dan merokok menunggu dia. Nah, jadi sebenarnya sih kalau di sini itu memang ini yang paling enak lah. Yang paling enak buat kita diriin tenda. Nah, jadi di sebelah kanannya lagi itu kita bisa, kalau kata teman gue tuh nabun atau kita bikin api unggun. Di sini bisa bukan bisa beli api unggun ya, bisa beli kayunya. Kayunya itu dijual satuan ini satu paketnya itu 25.000 teman-teman. Dan ini viewnya nanti kita bahas lagi api unggun. Ini viewnya cakep banget sih, cakep banget dari sini, dan ini udah berasa banget ademnya. Alhamdulillahnya sih nggak hujan ya, cakep banget. Dan pas malam itu lu bisa ngelihat city light dari ketinggian di sini teman-teman. Nah ini yang tadi gue bilang nih, ini kan lu bisa bangun tenda di sini. Ini kalau ini tempat gua main api unggun, kalau yang tenda itu di sebelah kanannya. Kalau ini yang ya jelas lah si cabinnya triangle damar ya, triangle damar karena bentuknya memang kayak damar kayak segitiga. Nah ini tempat tadi kita diriin tenda, luas banget kan, memang luas banget halamannya. Nah lu bayangin tuh bisa satu tenda gede lagi atau dua tenda sedang tuh bisa. Tapi sekarang kita mau review dulu si cabinnya sih seadanya banget lah. Jadi kalau buat bapak-bapak sih menurut gue sih cukup aja, bukan yang mewah atau kayak glamping itu enggak. Kamar mandinya pun gini, kloset duduk, nggak ada water heater, airnya dingin banget. Jadi kalau lu yang suka ice bag challenge gitu-gitu ya, nah cukup, nggak usah pakai es, lu mandi di sini itu udah berasa banget. Terus sekarang kita naik. Nah pas kita naik ini ada kayak semacam terasnya gitu teman-teman. Nah di terasnya ini ya lu mau nyantai-nyantai di sini, dan ini penampakan dalamnya. Disediain sejadah juga, jadi lu jangan lupa sholat. Disediain dispenser juga sama galon, itu udah include yang 400.000, sama kasur buat 2 orang di atas. Sebenarnya cabin ini muat untuk 4 orang, tapi 2 orangnya lagi tuh nggak dapet kasur. Jadi gue bertujuh itu 4 orangnya bisa di dalam cabin, ini bisa ditutup juga. Nah 3 orangnya itu di tenda yang tadi. Jadi cukup lah untuk bertujuh teman-teman. Ya ini lampunya pun ya ada lampu-lampu LED biru-biru ini, dan dari atas ini memang cakep banget sih. Gua rasa ini tempat kalau dibikin glamping atau mungkin dibikin resort yang proper gitu ya, pasti harganya sih bisa berapa kali lipat ya, mungkin bisa 4 atau 5 kali lipat dengan view yang kayak begini ya, kalau memang tempatnya proper. Tapi mungkin untuk bangun tempat yang permanen proper kayak gitu ya pasti perizinannya akan lebih sulit, karena kalau kita lihat ini cabinnya itu ya semi permanen teman-teman, cuma dari kayu, asbes, itu nggak ada tembok-tembok gitulah. Nah sambil nunggu malam, gue mau ajak kalian untuk keliling dulu sambil nyari kayu bakar. Sumpah gue excited banget sih. Ini gue nyari kayu bakar sekalian lihat kalian keliling. Itu tadi yang triangle damar ya, triangle kabin ya, itu yang satu lagi. Dan ini viewnya teman-teman bayangin aja tuh, dari sore aja udah begitu pemandangannya, apalagi nanti malam city lightnya itu makin berasa. Nah terus itu juga ada kamar mandi umum atau toilet umum. Jadi buat kalian yang bawa tenda, backpacker bawa tenda sendiri, nanti kamar mandinya di situ. Tapi kalau kita nyewa kabin ya udah include sama di situ. Kalau teman gue tuh kemarin karena kita bertujuh, kalau kebelet atau mandinya males ngantri ya kita toiletnya di situ sih. Kata teman gue tuh bedanya cuman nggak ada keramiknya lah kalau toilet umum. Kalau yang di kabin tuh ada keramiknya, kalau yang di toilet umum nggak ada keramiknya. Terus ini kita jalan-jalan, ini juga daerah landai, lapang lagi buat kalau kalian mau bangun tenda bisa di sini teman-teman. Cuman memang viewnya itu nggak langsung ngelihat si city light. Kalau yang tadi kan di bawah tuh langsung depannya banget tuh langsung si city light ke puncaknya ya, jalur puncak dan villa-villa hotel yang ada di area puncak. Sekarang gue mau ngajak kalian untuk nembusin ini jalur ini sampai mana.
Ini gue sendiri sih, teman gue masih pada sibuk beres-beres ya, nyiapin bahan makanan bahan makanan buat nanti malam. Kita mau bikin bakwan gitu-gitulah. Bapak-bapak ditinggal istri, ya ada aja idenya teman-teman. Nah, viewnya dari sini sih paling kalau lu kemahnya di bagian sini cuma ngelihat kayak rimbunan pohon hijau seger juga sih. Cuma memang kalau dibandingin sama yang di bawah tadi, yang kalau dari kabin gua itu ke bawah sebelah kiri, ya better yang di situ karena itu kita bisa ngelihat city light-nya lah. Ini kita naik lagi. Sebenarnya gue naik situ jam 5 atau setengah 6 lah. Agak-agak apa ya, agak-agak worry juga kayak nih ntar gua ada apa di depan, ketemu apa. Cuman ya demi kalian, gue juga penasaran sama kalian nyari kayu-kayu buat bahan bakar. Nah ini teman-teman, yang ada galon-galon kayak gini itu saklar nih kayak gini. Jadi kalau lo ngecamp jangan takut nggak ada listrik, karena lo bisa ngakses listriknya dari situ. Tinggal nanti lo bilang di situ sama abangnya di akses powernya itu dinyalain lah. Dan sampai di sini aja sih dia nih. Ini udah ke depan sana itu udah tutup, udah nggak ada jalan lah, udah ada rimbunan. Gue takutnya tiba-tiba nongol Smigol kan, my precious gitu. Wah, gue nggak bawa cincin pula kan ntar. Nah ini kita balik aja. Nah kalau teman-teman lihat di bawahnya itu tuh ada pipa paralon air, itu buat ngalorin airnya. Dan ini gue udah dapat beberapa ranting ya, untuk kita nabun. Jadi kalau misalnya yang dikasih sama akang-akang villanya yang tadi gue bilang, yang kayu 25.000 per paket, itu gue sebenarnya beli 4. Jadi gue jajat kayu bakar tuh sampai 100.000 biar senang aja gitu main api unggun, nabun gitu ya. Karena kalau di Jakarta nggak mungkin bisa ngelakuin gitu, pasti domelin Pak RT lo. Nah jadi ya kan tadi kalau gede-gede ya mau mulai apinya tuh susah. Jadi kita mulai dari ranting-ranting yang kecil-kecil dulu teman-teman, biar gampang. Jadi nyari-nyari ranting, nanti kalau apinya udah lumayan gede baru kita kasih kayu bakar yang kita beli. Nah kalau dari kabin yang gua di sini emang bawahnya tuh langsung bisa ngelihat parkiran. Jadi ini memang adalah kalau menurut gua kabin dengan view terbaik menurut gua. Nanti kita main-main ini, sebelum main-main ini kayu bakarnya kayak yang udah gua bakar, terus teman-teman bisa lihat view city light-nya. Mahal banget ya, walaupun cuma 400.000, tapi lu bisa dapat experience dengan pemandangan kayak gini sih. Menurut gua worth it ya, terlepas dari fasilitas yang di kabinnya ya. Tapi lu mau nuntut fasilitas apa juga, cuma 400.000. Dan kalau nggak salah weekday itu 200.000 teman-teman. Jadi ya oke lah kalau lu dengan punya budget, bener-bener budget ya udah kesini aja kalau mau healing ya. Nah ini udah malam dan ini paginya sisa-sisaan kayunya. Ini gue masih punya stok kayu bakar lagi, kita mainan api lagi karena pagi itu dingin. Jadi kita masih mau anget-angetan lagi. Sumpah sih dingin banget. Saking dinginnya itu kalau lu mau kebelet pipis aja tuh agak segan bukan karena takut ya, tapi karena takut kena air. Kalau lu buka jendela itu tuh kayak anginnya aduh dingin banget gitu. Nah, paginya juga mataharinya itu udah bagus banget, cerah banget. Emang gua seneng banget sih kesini. Dan sekarang gua mau ngajak kalian ke Curug sambil kita ngelihat area perkemahan atau cabin yang lain yang ada di sini. Jadi ini area yang memang agak sepi ya, kalau dibandingin sama yang disediain sama kru camp Cisuren ini. Jadi ada yang ke arah Curug itu dia memang nyewain kemah-kemah yang udah jadi teman-teman. Yang kita lewat jembatan kayu ini lagi ada kemah-kemah yang udah jadi yang disewain juga. Ada yang middle sampai ada yang gede lah. Dan itu dia ngaflingnya itu memang yang ke arah Curug. Nah ini nih yang rumah hijau cabin ini nih, ini cabin yang juga disewain, gede dia, bisa muat berapa orang lah. Nah itu ada pelangnya ke arah Curug. Kita jalanin lagi. Nah ini temen gua. Nah itu di depan kita juga cabin lagi yang bisa disewain. Jadi kalau yang kesini memang dia ramai
karena memang mungkin lebih dekat ke arah curug kali ya. Jadi orang-orang yang nginep di sini tuh ke arah ke curug itu deket. Kalau di tempat gua yang tadi kan memang dia harus naik dulu, kalau ke curug turun lagi, ntar baliknya naik lagi. Dan ini kemah-kemahnya nih, ya kemah-kemah yang udah di sana banyak jemuran ya, mau habis main air di curug mungkin tuh. Nah ini kemah-kemah yang disewakan lah sama kru di camp Cisuren ini. Banyak kan teman-teman ya. Nah pas gue lewat sini ternyata banyak ya, karena pas gue di situ itu sepi banget. Yang kemah itu cuman gua doang, di bawah ada cuman kayak dia backpacker, dan dia datangnya juga jam 12 kalau nggak salah, 12 malam. Nah ini teman-teman, nah ini dia curugnya. Jadi kita dari sini tuh udah ngeliat curugnya. Debit airnya memang nggak deres karena ini lagi jarang hujan. Gua tuh kesini awal bulan Agustus ya, awal bulan Agustus. Jadi ya kan tuh lagi panas-panas ya, Jakarta juga, Bogor, Puncak mungkin juga lagi jarang hujan. Jadi debit airnya ya kayak aquascape gitu aja, kecil. Nah kita akan turun teman-teman. Jadi kalau nerusin jalan ini lagi, turun terus naik lagi, itu nembusnya ke Bukit Bintang ya. Jadi orang-orang yang dari sini kalau yang mau ngecamp dapat view city light dengan apa ya, pemandangan yang lebih tinggi, yang lebih bagus ya, dia ngecampnya di Bukit Bintang. Tapi trekking lagi, kalau kata orang-orang sih dari sini mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit lah, tergantung kecepatan berjalan kalian. Jadi dari curug ini kita masih lurus lagi, ini kan curug nih. Dan dulu nih kamera gua mau belok kiri nih, gua belok kiri loh. Nah belok kiri dia, nah ke arah sana. Nah ke arah sana itu kita akan menuju Bukit Bintang. Jadi kalau kata temen gue itu, kalau orang yang ngecamp di daerah curug ini, kalau dia mau ngelihat view yang tinggi atau dia mau foto-foto dengan view bawah, itu dia biasanya ke Bukit Bintang. Tapi kalau dia mager kejauhan, dia bisa balik lagi tuh ke arah sana, dan fotonya itu di dekat cabin yang tadi gue sewa di Triangle Damar. Dan memang benar pas pagi-pagi itu udah rame yang ke spot, bukan ke spot ya ke spot fotonya lah. Tadi gue mau terus sampai ke Bukit Bintang, pengen lihat juga di gimana di atas sana, cuman mager, enakan ngopi sambil sarapan sambil ngerokok sambil lihat view juga di daerah kabin gua. Jadi akhirnya gua pulang. Dan sampai di sini aja video kita. Thank you udah nonton video ini sampai habis teman-teman. Gua Rex pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.